pemirsa IDX Channel, Anda kembali bersama saya Prisa Somodatu dalam spesial dialog karena kali ini kita akan berbincang bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Hadi Cahyanto dan apa saja yang akan kita bahas kali ini. Inilah spesial dialog selengkapnya tentunya hanya di IDX Channel. Halo Pak Menteri, apa kabar? Halo, apa kabar? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak kehadirannya. Ngobrol-ngobrol, kita Boleh? ngobrol di mana hari ini? Ya, kita bisa di tempat kerja saya yang sebelah sana. Mari. Banyak Pak yang Dan langsung saja pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hadi Cahyanto. Pak Hadi, apa kabar? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Pak Hadi, lebih enak jadi Panglima TNI atau Menteri? Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Iya, dua-duanya enak. Dua-duanya enak, tapi lebih sibuk yang mana? Sama, dua-duanya juga sibuk. Oke. Ya, yang pertama Panglima TNI juga melayani rakyat pada waktu vaksin COVID-19. Oh iya ya. Sekarang juga menjadi menteri juga melayani rakyat bagaimana bisa memberikan sertifikat dengan baik. Oke, ditambah Iya. proyek IKN. IKN, Nah, ini kan iya. menjadi fokus seluruh masyarakat Indonesia, seluruh elemen begitu ya. Nah, yang menjadi core-nya ini kan adalah tugas dari Kementerian ATR begitu ya Pak ya. Karena kan yang lain nggak bisa masuk nih kalau pertanahannya itu belum selesai. Boleh digambarkan Pak, sejauh ini progresnya seperti apa? Ya, memang IKN ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pertanahan dan tata ruang. Bapak Presiden memerintahkan salah satunya adalah agar menyelesaikan pertanahan di IKN dan juga menyelesaikan tata ruang yang ada di sana. Yang pertama adalah yang saya selesaikan sambil proses pengadaan tanah di sana ya, termasuk pelepasan kawasan hutan maupun pembebasan tanah. Yang pertama adalah tata ruang. Tata ruang yang sudah kita selesaikan, kita berikan kepada OEKN, banteknya, bantuan teknisnya, itu ada 4. Dan 4 itu sudah proses di OEKN dan saat ini sudah keluar peraturan Kepala OEKN terkait dengan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. OIKN itu Otorita Ibu Ya, Kota negara. Nusantara. Oke. Ya. Kemudian yang 5 lagi itu juga sudah disetujui oleh Bapak Presiden, tinggal nanti juga akan diputuskan atau menjadi keputusan Kepala OEKN. Oke, berarti Ya, ada 9. 6 yang sudah ya Pak ya? Yang sudah 4, kemudian yang sedang berproses 5. Jadi 9 rencana detail tata ruang sudah selesai. Oke, yang sudah selesai ini yang 4 tadi ya Pak ya? Ya, 4. Apa saja Pak? Ya, itu memang yang 4 itu ada kawasan yang sudah masuk kepada kawasan inti pusat pemerintahan. Ya. Kemudian IKN Barat, kemudian IKN Timur 1 dan IKN Timur 2. Ya, itu yang 4 ya. Yang 5 akan menyusul adalah IKN Selatan, IKN Utara, IKN atau Simpang Samboja, kemudian Kuala Samboja, dan Muara Jawa. Yang menyusul ini targetnya akan selesai? Bulan Agustus ini sudah selesai. Iya, memang kita targetkan di akhir bulan Juli ini sudah selesai menjadi keputusan dari Kepala UIKN. Oke, Pak Hadi, totalnya itu sebenarnya luas lahan yang dibutuhkan di IKN ini berapa hektar sih Pak? Total luas semuanya ya, yang masuk dalam rencana tata ruang kawasan strategi nasional IKN. Itu ada 36.150 hektar. Oke, sementara untuk pengadaan lahannya yang sudah rampung? Yang untuk pengadaan tanah yang sudah rampung ya, khusus yang untuk kawasan 36.165 itu semua sudah kita petakan. Oh, sudah dipetakan? Sudah kita petakan dan sekarang sedang proses untuk dari pelepasan kawasan hutan untuk menjadi HPL, hak pengelolaan UIKN. Untuk yang kawasan hutan Kawasan karena hutan, ada yang ya. hutan, ada yang Ya, kawasan. ada juga kawasan yang huni ada penduduk. penduduknya. Oh, oke. Yang ada penduduknya itu kita yang sudah
bebaskan seluas 1.687,81 hektar. Dari total? Dari untuk total, yang berpenduduk? Ya, total memang penduduk yang akan kita segera bebaskan 700-an hektar lebih lah. 700 ya, hektar. Tapi kan sudah selesai 1.687. Oke, Ya. jadi ada sekitar 2.000-an lebih totalnya sebenarnya Pak ya? Ya, kurang lebih. Itu kan termasuk adalah 760 hektar itu yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan, dan sisanya yang kita bebaskan adalah jalan tol menuju ke Balikpapan. Nah, kemudian jalan tol menuju ke Samarinda yang masuk di IKN. Termasuk yang di bawah itu ada lapangan terbang VVIP, ya. Itu jalannya harus kita buat menuju ke IKN. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih Pak soal pembebasan lahan tadi, khususnya kalau kawasan hutan, ya oke. Iya. Kalau misalnya yang dihuni oleh masyarakat ini, penduduk ya, yang kan tadinya 1.600 sudah dilakukan pembebasan, masih sisa sekitar 700 hektar lagi. Apa yang menjadi kendala utama dari pengalaman Pak Hadi? Ya, sebetulnya sih permasalahan sosialisasi aja. Sosialisasi kepada aja. masyarakat. Ya. Karena dengan adanya IKN nanti kan jelas akan memengaruhi ekonomi di sekitarnya. Dan kita berikan sosialisasi, yang pertama kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, ya. Kemudian juga tokoh masyarakat hukum adat, kita juga berikan sosialisasi, dan sampai saat ini baik, semuanya bisa menerima. Oleh sebab itu 12 paket yang diberikan oleh pemerintah, kami sudah bisa menyelesaikan 7 paket. 5 paket berikutnya ini sedang dalam proses, dan di bulan Agustus ini 5 paket itu sudah selesai. Sehingga 12 paket semuanya selesai. 12 paket semuanya akan selesai, Iya. Targetnya adalah di bulan Agustus Iya. tahun ini, begitu Iya. ya. Kalau itu sudah selesai, outputnya apa sih sebenarnya Pak? Apakah akhirnya itu akan menjadi barometer kepastian untuk para investor, atau seperti apa sih Pak? Ya, yang jelas investor yakin bahwa infrastruktur yang sudah dibangun menuju ke IKN itu semua sudah jadi. Dari Balikpapan itu sudah ada jalan tol, iya kan? Dari Samarinda, kemudian juga lapangan terbang VVIP yang sekarang juga dalam proses pembangunan, itu juga akan kita buatkan jalan tol menuju ke IKN. Karena nanti kalau sudah jadi, bandara VVIP ini ke IKN kurang lebih hanya 30 menit lewat jalan tol. Ini yang sedang kita bangun. Oke, yang dibangun saat ini sudah lumayan banyak ya berarti Pak? Ada bandara untuk VVIP? Ya, sedang proses. Ya, oke. Kemudian apa lagi Pak? Ya, 12 paket yang saya sampaikan tadi, jadi dari 12 paket itu sudah ada dermaga logistik juga kita sudah selesaikan paketnya ya. Kemudian fasilitas bendungan Sepaku Semoy, itu sudah selesai. Bendungan Sepaku Semoy tahap pertama, intake sungai Sepaku juga sudah selesai. Kemudian duplikasi jembatan Pulau Balang, Benteng Pendek, ini Pulau Balang ini yang mendekati dengan bandara VVIP. Oke. Ini juga sudah selesai. Berarti kalau itu sudah selesai, Pak Hadi, nantinya sudah bisa dibangun infrastruktur di atasnya gitu ya? Dan ada yang sebagian juga sudah berjalan? Kalau di IKN sendiri saat ini sudah berjalan adalah pembangunan infrastruktur, termasuk gedung-gedung untuk istana presiden, kemudian rumah-rumah atau gedung-gedung untuk para menteri, ini sudah sedang dalam pembangunan. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh Pak terkait dengan RDTR, rencana detail dan juga tata ruang. Kita jeda terlebih dahulu ya. Iya, oke. Pemirsa IDX Channel, jangan beranjak dari spesial dialog karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog. Kita masih berbincang bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto. Pak Hadi, berbicara mengenai tata ruang IKN, ini kan Bapak tadi sempat menyinggung mengenai rencana detail dan tata ruang. Begitu, boleh dijelaskan rencana detail dan tata ruangnya ini sudah seperti apa, kemudian juga terkait hak pengelolaan atau HPL? Ya, saya jelaskan dulu tentang RDTR. RDTR itu adalah rencana detail tata ruang. Katakanlah satu kabupaten ya. Satu kabupaten itu paling tidak memiliki 4 RDTR, rencana detail tata ruang. Yang pertama ya adalah rencana detail tata ruang terkait dengan kawasan industri. Yang kedua adalah rencana detail tata ruang dengan kawasan pariwisata.
Katakanlah itu ya. Ketiga, rencana detail tata ruang terkait dengan mitigasi gempa atau mitigasi bencana alam. Yang kemudian yang keempat adalah rencana detail tata ruang terkait dengan tata atau ibu kota, ya kan? Atau iyalah perkotaan, ya gitu. Nah, di kawasan IKN ini kita memiliki 9 rencana detail tata ruang. Ya. Dan di situ semuanya di rencana detail tata ruang ini adalah satu persyaratan yang bisa memberikan izin lokasi, namanya KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. RDTR pun ini bisa berjalan dengan mudah apabila para investor datang, itu apabila sudah terhubung dengan OSS, Online Single Submission, yang ada di Kementerian Investasi, BKPM. Nah, KKPR itu adalah salah satu syarat investor untuk bisa menginvestasikan di wilayah itu. Ini namanya KKPR. Oleh sebab itu, dengan adanya KKPR akan mempermudah berusaha di wilayah itu, tapi persyaratannya harus memiliki RDTR. Oke. Ya, sehingga RDTR ini benar-benar harus ada dan semuanya dikendalikan oleh OIKN. Oke. ATR BPN dalam hal ini Pak mendorong mengenai KKPR tadi ya? Iya. Sudah sejauh mana? KKPR, nah saya sampaikan, apabila RDTR ini sudah terhubung, katakanlah 4 ini sudah selesai yang saya sampaikan tadi, ini sudah bisa terhubung dengan OSS-nya yang ada di Kementerian Investasi BKPM. Maka ketika datang investor ingin berusaha, ingin mendapatkan izin lokasi, tinggal pencet di aplikasi. Apakah saya ingin mengembangkan pariwisata, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah saya ingin mengembangkan di tempat hunian atau perkantoran, tinggal pencet di situ akan mendapatkan izin melalui KKPR tadi. Oke, dan yang 4 tadi inilah Pak yang lagi ditunggu gitu ya? Ya, yang 4 ini yang sekarang sedang proses, kemudian tinggal investor datang pencet. Oke, dan ditargetkan itu akan rampung tahun ini yang 4 itu Pak ya? Iya. Baik, lantas Pak kalau berbicara terkait dengan hak pengelolaan di IKN begitu ya, HPL, berarti kan dari 32.000 itu nanti kalau semuanya sudah dilakukan pembebasan, berarti HPL-nya akan 32.000 lebih tadi, 32.600 hektar. Jadi HPL-nya itu akan seluas 36.150 hektar. 36.000? Iya, itu adalah pelepasan kawasan hutan, HPL. Nah, HPL ini nanti, ini hak pengelolaan, itu akan dipegang oleh OIKN. Ini sebagai aset tercatat ya oleh OIKN. Nah, OIKN nanti akan memberikan izin kepada investor apabila sudah mempunyai KKPR tadi untuk status tanah saya itu apa, maka dia akan diberikan HGB di atas HPL. Nah, itu tadi yang sering menjadi pembicaraan polemik. 80 tahun bisa diperpanjang menjadi 160 tahun, bisa dikatakan ini sebenarnya insentif dari pemerintah begitu ya. Dan bagaimana sih Anda menilai ini, karena kan tidak sedikit juga yang agak kontra dengan kebijakan ini Pak. Wah, mungkin kurang sosialisasi. Lama sekali, terus bagaimana nanti? Iya, sebetulnya nggak usah takut, karena apa, 80 tahun bisa diperpanjang lagi 80 tahun, itu adalah usia hak guna bangunan, propertinya dia di atas tanah HPL tadi, di atas tanah. Jadi 80 tahun ada gedungnya, bisa. Nah, keuntungannya adalah apabila HGB di atas HPL, pemerintah atau UEKN ini mudah untuk mengkontrol. Mengontrol apa? Adalah nilai tanah. Tidak sembarangan nilai tanah dinaikkan, diturunkan oleh pemilik. Karena udah HPL. Enggak, kalau HGB, ya kan, HGB di atas HPL, ini tidak akan mudah mereka menaikkan atau memainkan lah nilai tanah. Karena pada dasarnya itu adalah milik pemerintah. Milik pemerintah, milik UIKN. Ya. Tapi kalau itu menjadi tanah bebas, dimiliki oleh masyarakat bebas, maka tanah bebas itu nilai tanahnya sembarangan masyarakat untuk menaikkan. Nah, salah satu contoh adalah Batam.
Otorita Batam itu HPL-nya APL Otorita Batam. Sehingga permasalahan tanah yang saya alami ini tidak ada masalah-masalah sengketa pertanahan, masalah katakanlah menaikkan nilai tanah, itu adalah satu-satunya di Batam. Karena dikontrol oleh otorita. Otorita, dan itulah yang sebenarnya juga akan ini akan diterapkan kita implementasikan di IKN. IKN. Oke. Lantas Pak, terkait dengan konsep dari Future Smart Forest City. Iya. Lebih singkatnya sih mungkin Smart City begitu ya Pak ya? Iya, memang konsep dari Future Smart Forest City ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Dan selanjutnya kita eksekusi lah kementerian, lembaga, pemerintah daerah semuanya mengeksekusi karena konsep ini adalah konsep yang dibangun berdasarkan keseimbangan alam, ya, keseimbangan alam dan dengan adanya penggunaan teknologi pintar dan termasuk adalah pemanfaatkan energi baru terbarukan. Jadi dari tiga dasar itulah. Ya. Nah sejauh ini katanya selain gedung pemerintahan, kemudian tempat tinggal untuk para pegawai ASN dan sebagainya, juga yang banyak sudah menggunakan HGB di sana. Sudah ada. Sudah ada ya Sudah Pak? ada dua. Apa itu Pak? Yaitu satu PSSI, ya sudah kita konsepkan dan sudah keluar, yaitu adalah HGB di atas HPL untuk PSSI dan HGB di atas HPL untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia Ya, juga? sudah ada dua. Oke, nanti akan kita lanjutkan Pak. Nggak mungkin nggak ada tantangan dong ya Pak untuk pembangunan dari IKN ini dari segi tugas yang diemban oleh Kementerian ATR. Kita jeda terlebih dahulu, kita kembali saat lagi. Pemirsa jangan beranjak dari spesial dialog, kami akan segera kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog IDX Channel dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Menteri. Pak Menteri, yang menjadi tantangan berikutnya juga adalah indikasi transaksi jual beli lahan yang khawatirnya atau mungkin ada yang sudah melakukan di IKN karena kan ya potensial akan menjadi ibu kota Nusantara begitu ya. Dan dari Kementerian ATR mengeluarkan surat edaran mencegah transaksi jual beli lahan. Seberapa efektif? Ya, kalau kita tidak lakukan kebijakan itu, maka banyak yang kan berspekulasi untuk beli tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu kita keluarkan kebijakan itu untuk melakukan land freezing. Supaya tidak terjadi pendudukan, kemudian tanah itu dibeli, ya, kemudian nanti akan dijual lebih mahal dan sebagainya. Ini kan khususnya di wilayah-wilayah tempat di luar kawasan hutan ya yang kita bebaskan tadi. Oleh sebab itu kita juga sudah terbitkan surat pada 14 Februari 2022 silam dan efektif karena kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan kepolisian, kemudian dengan kejaksaan untuk bisa menghentikan praktek-praktek seperti itu. Oke, iya. Pak, apakah ada persoalan misalnya kan ketika sebuah lahan ini dibebaskan, ternyata di dalamnya ini kan ada tambang, ada persoalan seperti itu nggak Pak? Nanti seperti tambang dan sebagainya sudah beres. Iya, kita tidak izinkan lagi. Ya, ada perkebunan ya sudah selesai tidak kita izinkan lagi. Nggak boleh dong udah menjadi hak pengelolaan OEKN dan itu menjadi kawasan ibu kota, kemudian masih ada tambang, ada kawasan katakanlah perkebunan, ya enggak. Oleh sebab itu nanti adanya hutan-hutan lindung dan sebagainya, kita kembalikan ke hutan lindung. Oke, Pak Menteri, beberapa investor kan mungkin melihatnya ini masih cenderung menunggu begitu ya, wait and see lah istilahnya di market begitu Pak. Apa yang perlu mungkin dijelaskan oleh Pak Hadi begitu ya ke investor bahwa investasi di IKN ini kan yang dibutuhkan oleh investor biasanya kepastian bahwa ini jelas berkelanjutan. Nah ini pertanyaan bagus nih, makanya saya sampaikan hal yang sudah kita lakukan dan tidak perlu khawatir, ada 4 yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah roadmap master plan pembangunan IKN sudah dibuat secara komprehensif, yang pertama.
sudah terencana semuanya dengan. Nah, yang kedua adalah rencana tata ruang. Ya. Kawasan Strategi Nasional IKN sudah disusun termasuk rencana detail tata ruang yang saya jelaskan tadi. Dan rencana tata ruang ini akan kita jadikan panglima yang harus dipatuhi. Ya, saya jelaskan tadi ada kawasan hijau, kawasan pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian kepastian hukum terhadap tanah pun sudah dijamin dengan bisa kita berikan HGB di atas HPL selama 80 tahun dan bisa diperpanjang atau di satu circle menjadi 160 tahun. Ini sudah kita berikan, sudah pasti. Kemudian proses pembangunan di IKN sudah berjalan. Dari 12 paket yang diberikan kepada ATR BPN, sudah 7 paket selesai, tinggal 5 paket lagi bulan Agustus selesai. Nah, kemudian apalagi yang harus diragukan? Apalagi sudah ada Undang-Undang IKN adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Sehingga semuanya sudah pasti. Sudah tidak ada keraguan lagi. Baik. Lantas Pak Hadi, seperti apa kerjasama begitu ya yang dibangun dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya? Karena kan juga pasti ini menunggu dari Kementerian ATR menyelesaikan paket-paket tadi. Kerjasamanya seperti apa? Apakah sering ada pembicaraan bahwa kapan, ayo, karena kan kita tahu bahwa sangat ingin investor ini banyak yang melakukan investasinya, khususnya dari luar di IKN ini, karena kan multiplier effect-nya kan sangat banyak, membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Yang pertama, sinerginya seperti apa? Ya, yang pertama sinergi kolaborasi antar kementerian lembaga ini jelas terus kita lakukan. Kebetulan dipimpin oleh Menko Marves, ya, hampir setiap minggu dan hari Minggu pun kita selalu rapat dengan menggunakan Zoom. Hari Senin juga kita bertemu di kantor, terkait adalah penyelesaian tanah dan tata ruang. Kami selalu melaporkan progres di lapangan dan Pak Menko juga senang karena apa? Masalah tanah, pelepasan kawasan hutan selesai. Kemudian yang kedua, tata ruangnya selesai. Kalau tata ruang selesai, RDTR selesai, artinya apa? Kementerian Investasi, BKPM juga tenang karena sudah terhubung RDTR-nya. Kemudian kami juga koordinasi dengan PUPR. Terkait dengan apa? Terkait dengan penlok, penentuan lokasi apabila ada pembangunan lagi. Kemudian kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan penlok dan pembebasan tanah. Ini jadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup, ini terus kita akan adakan koordinasi. Dan setiap ada permasalahan yang timbul, kita selalu berbicara. Kita selesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, jadi permasalahan di sana hampir tidak ada, semuanya selesai. Berarti kalau disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan ini, Pak Menteri, kurang lebih untuk tata ruangnya sendiri ini di IKN sudah berjalan sekitar atau progresnya ini bisa dibilang 75%. Sebetulnya Kementerian ATR BPN sudah menyelesaikan seluruh tata ruang. 9 RDTR sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal nanti Kepala OEKN menyelesaikan yang 5 tadi menjadi keputusan. Nah, itulah yang ditargetkan di Agustus ini. Kalau itu sudah rampung ya. Sudah rampung semuanya, kita tinggal masukkan kepada sistem OSS. Oke. Ya, sistem OSS pun akan kita jaga terus. Baik. Memberikan kemudahan para investor untuk izin lokasi. Apa permasalahan kita dampingi. Oke. Beda ya kalau misalnya ini menterinya nih Panglima. Oh gitu ya. Pak Menteri, terakhir nih harapannya mungkin untuk IKN, kita sebenarnya semua ingin yang terbaik begitu ya. Tapi yang terdekat targetnya untuk tahun 2023 ini untuk IKN. Ya, ini pembangunan terus berjalan dan nantinya di bulan Agustus 2024 kita kan sudah upacara di sana 17-an. Jadi ini sudah kita persiapkan semuanya, termasuk juga infrastruktur, bypass, semuanya sudah kita jalankan. Dan kami dari ATR BPN siap untuk mendukung apabila ada permasalahan pertanahan. Tidak hanya di IKN, tata ruang, tetapi di seluruh. Kalau seluruh Indonesia pasti menjadi tanggung jawab utama. Baik, sukses selalu, sehat selalu untuk Pak Hadi dan seluruh jajaran di Kementerian ATR. Terima kasih banyak sudah menerima kami. Sampai berjumpa kembali, Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih.
Demikian spesial dialog kali ini pemirsa, semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.